Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Camp of David. Kembali lagi kita dalam online service kali ini. Dan tidak terasa sudah 6 kali kita beribadah di rumah saja. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah kita, Dialah Allah Immanuel, Dia tidak terbatas tempat dan waktu. Untuk itu kita percaya sekalipun kita beribadah di rumah, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, bahkan berkat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat berita di sosial media, begitu banyaknya pertambahan pasien terinfeksi COVID-19, tapi kalau kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita, dengan keadaan sehat, kuat, itu bukan suatu kebetulan, tapi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu percayalah bahwa Dia, Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Sebelum kita memulai online service pada kali ini, ada baiknya kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita persiapkan Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah bersama keluarga, baiklah berkumpul bersama keluarga, atau bagi saudara yang beribadah sendirian, percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Jauhkan atau hindarkan hal-hal yang dapat mengganggu fokus dan konsentrasi kita dalam beribadah saat ini, dan biarlah hati dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Baik, kita akan memulai online service kita kali ini. Selamat beribadah dan biarlah hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Amin. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini berada di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini kita akan beribadah, kita berdoa dulu untuk memulai ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami percaya kami ada saat pagi hari ini Tuhan, itu semua karena perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu hadir bagi kami semua di rumah kami masing-masing pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan.
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita bisa bangkit, sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang di rumah. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah amin, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
tidak berubah alasanku melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pembebasan terjadi di sini. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online atau medsos pada pagi hari ini. Mari kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka hati kita. Bapa yang baik, kami kembali menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang hidup, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Juga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya kami mau menikmati firman-Mu. Berbicara buat kami pagi hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami yang menikmatinya betul-betul mendapat berkat yang baru Tuhan. Sehingga pertumbuhan iman kami Tuhan lebih hari lebih indah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Tuhan kami mau siap menikmati berkat firman-Mu. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan lihat nats yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Mari saya akan bacakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu juga ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata kepadanya, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan kepada murid-muridnya, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi?" Demikian pembacaan nats pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renung bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Ayat yang pertama, Tuhan menyampaikan pesan, menyampaikan suatu pesan yang begitu nilainya sangat berharga, nilainya sangat penting di dalam kehidupan murid-muridnya bersama dengan komunitas saat itu, saudara. Ya.
Tuhan Yesus menegaskan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ini itu sebabnya supaya perintah harus terukir di dalam hati murid-muridnya, lalu diberilah suatu perumpamaan, saudara. Muncul pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Ini yang penting, saudara. Suatu pertanyaan yang harus kita tahu jawabannya, harus juga tahu tujuannya apa. Apa alasannya Tuhan Yesus memberikan pesan yang tegas kepada murid-muridnya? Dikatakan, kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Yesaya katakan, nabi besar ini menyampaikan pesan, saudara, kepada bangsanya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berdoa atau berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara. Artinya pintu kemurahan Tuhan, tangan Tuhan sedang mengkedangkan buat saya dan saudara yang selalu menanti pertolongan Tuhan. Amos juga menegaskan demikian, saudara. Tidak hanya lebih di dalam Yesaya tadi katakan selama ia berkenan dan juga selama ia dekat. Kalau dalam Amos beda lagi. Itu memang dikatakan lebih detail lagi. Dikatakan kalau mau hidup cari Tuhan. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Dia memahami bahwa di kakinya adalah alamat yang jelas. Dia menjawab jauh dari apa yang kita doakan. Ini saudara. Ini juga yang ditekan oleh Rasul Paulus kepada orang Efesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang disembah oleh Yesus, oleh Paulus, oleh juga dikatakan Yesaya, juga Amos salah. Tuhan yang sama dengan saya dan saudara sembah, ya. Rasul Paulus menegaskan pagi hari ini, saudara, kepada saya dan saudara, dikatakan Tuhan yang kita sembah itu hidup. Dia menjawab doa saya dan saudara jauh dari apa yang kita doakan, saudara. Ini penting. Dalam hidup kita ini tidak hindar dari setiap permasalahan, saudara. Setiap orang tentu punya masalah masing-masing. Porsinya juga demikian, masing-masing. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara sekalian masalah yang harus kita hadapi, Tuhan tidak melampaui kemampuan kita, ada porsinya masing-masing, ya. Tuhan juga punya tujuan kenapa kita diizinkan ada masalah. Untuk apa? Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, mencari wajahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tertarik sekali dengan satu kisah di dalam Alkitab, Injil Matius, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentang seorang perempuan Kanaan, saudara. Ibu ini datang, saudara, menemui pribadi Yesus bersama murid-muridnya. Perempuan itu sedang mengalami masalah besar. Anaknya sakit dan sangat menderita, saudara. Yang diminta apa? Kesembuhan, saudara. Rasul Paulus tadi katakan di dalam Efesus, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menjawab doa kita jauh dari apa yang kita doakan, saudara. Ini juga terjadi yang dialami oleh perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu. Saudara sekalian. Dia minta kesembuhan, Bapak Ibu. Waktu dia bertemu dengan pribadi Yesus, dikatakan, Tuhan, tolong anak saya sakit dan sangat menderita. Tuhan Yesus tidak menjawab, tidak gubris. Dia datang mendekat lagi kepada pribadinya, Yesus, Bapak Ibu. Suatu jawaban yang begitu menyakitkan secara daging, dikatakan, aku datang hanya kepada bangsa Israel yang terhilang, orang Yahudi. Kamu bukan, artinya begitu. Tapi perempuan itu lebih lagi, dia tidak jemu Bapak Ibu, dia datang lagi lebih dekat. Dia ngomong, Tuhan tolong. Tapi Tuhan Yesus menjawab suatu kalimat yang begitu terpojok, memojokkan perempuan ini.
Dikatakan tidak patut mengambil roti yang sediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Artinya apa Bapak Ibu? Dikatakan hanya orang Yahudi yang aku perhatikan, sementara selain dari itu adalah seperti anjing. Waduh, ini sakit sekali Bapak Ibu. Tapi jawaban yang membuat hati dari Tuhan Yesus tersobek-sobek, tercabik-cabik Bapak Ibu. Perempuan itu bilang apa? Benar Tuhan. Namun anjing-anjing itu juga punya hak untuk menikmati remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Aduh, ini suatu jawaban yang membuat Tuhan Yesus terpukau, yang membuat Tuhan Yesus diam sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu dia memberikan jawaban jauh dari apa yang diberikan yang diminta oleh perempuan ini. 3 yang dikasih Bapak Ibu, dia minta kesembuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia ngomong apa? Hai ibu, besar imanmu. Yang kedua, hai ibu, jadi seperti yang kau inginkan. Artinya apa? Pertama, imannya, saudara. Yang kedua, pengharapan yang tidak mengecewakan. Baru yang ketiga, dia menikmati kasih Allah. Anaknya sembuh. Ini luar biasa Bapak. Inilah alasannya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Ya. Jadi betapa dahsyatnya kekuatan doa itu, betapa luar biasanya kuasa doa itu, betapa istimewanya saya dan saudara yang percaya kepada pribadi Yesus itu. Melalui doa ini salah satu jalan saudara, satu sarana rohani yang begitu kuat supaya hubungan saya dan saudara dengan Tuhan lebih dekat. Kitab Ibrani katakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak akan membiarkan kamu. Dia selalu omnipresent, dia selalu maha hadir. Itulah alasannya dia memberi perumpamaan supaya lebih detail lagi, lebih dalam lagi Bapak Ibu, supaya murid-muridnya memahami. Ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, di suatu kota ada hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Namun di kota yang sama juga ada janda dikatakan, yang punya case, yang punya masalah besar, yang harus diputuskan oleh hakim yang tidak takut akan Allah ini dan tidak menghormati siapapun. Perempuan ini tidak gubris, entah engkau menghormati Tuhan atau menghormati manusia, atau tidak menghormati atau tidak takut kepada Tuhan atau tidak takut kepada manusia, saya tidak peduli. Tapi yang tugas saya adalah saya minta pertolongan. Sebab hakim itu adalah yang punya otoritas untuk memutuskan masalah yang dihadapi oleh janda itu. Bapak Ibu, janda itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, janda itu datang bertalu-talu, dia mohon pertolongan daripada hakim ini. Tidak jemu-jemunya. Hampir setiap saat dia datang kepada hakim itu minta pertolongan menyangkut dengan penyelesaian case perkaranya dia. Bapak Ibu, apa yang terjadi dari ujung daripada perjuangan dari janda ini? Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, lalu dia bilang begini, baiklah aku membenarkan perkara janda ini. Ini saudara, ini suatu berita yang mengembirakan Bapak Ibu, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi di sini kita melihat perjuangan dari janda ini mendatang suatu keberhasilan yang luar biasa. Siapapun yang dihadapi tidak mau tahu, tapi yang jelas tugasnya dia adalah bertalu-talu, berjuang supaya harus menghadapi, supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Yang begitu istimewa yang menyenangkan hati janda ini dikatakan, baiklah aku membenarkan perkaramu. Ini luar biasa.
Inilah alasannya Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat yang ke-6 Tuhan Yesus katakan. Ayat yang ke-6 ditegaskan, kata Yesus kepada murid-muridnya, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ini saudara, camkan, renungkan. Bapak Ibu, maksudnya apa? Coba kita renungkan tentang Allah yang kita sembah, tentang alamat yang jelas saudara, kepada Allah yang hidup. Kalau hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun bisa membenarkan, bisa mengindahkan masalah yang harus diselesaikan oleh hakim itu, apalagi Tuhan yang kita sembah itu yang punya hati penuh belas kasihan. Makanya Tuhan katakan di ayat yang ke-6 bilang, camkanlah, dikatakan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dalam sekali. Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Bapak Ibu. Coba renungkan, dikatakan. Artinya apa ini? Coba kita dikatakan bilang renung kembali. Coba kita selidiki, dianalisa, diteliti lagi, napak tilas, noleh ke belakang. Bagaimana kisah-kisah yang pernah kita alami lewat karya Tuhan yang begitu istimewa dalam hidup saya dan saudara. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang Kristen itu adalah, kalau disebut Kristen itu yang berkualitas adalah Kristen yang punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ini artinya camkan. Camkan. Artinya apa? Coba pikirkan. Bukankah kamu pernah mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang secara akal tidak mampu, tapi Tuhan mampu melakukannya. Ini maksudnya camkan, dikatakan. Jadi Kristen yang berkualitas adalah Kristen yang punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kita lihat Abraham. Punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dia katakan Allah yang saya sembah itu Allah Yehovah Jireh. Allah yang saya sembah itu hidup. Dia Adonai Yire. Tuhan melihat, Tuhan melawat, Tuhan juga menyediakan apa yang saya butuhkan, saudara. Itu juga yang disampaikan oleh Ayub. Ketika dia menjawab suatu pertanyaan, tentunya kalau dilihat kalimatnya, apa yang buat engkau kuat Ayub? Jawabannya luar biasa sekali Bapak. Dia katakan apa? Aku tahu penebusku hidup. Aku tahu, aku yakin. Tidak pernah firman-Nya gagal dan tidak ada firman yang disampaikan, dikatakannya, difirmankannya tidak mampu ia lakukan. Semua mampu ia lakukan. Ia yang berfirman, ia juga sanggup melakukannya. Kenapa? Karena aku tahu penebusku hidup. Ini. Jadi punya pengalaman. Paulus juga demikian. Dalam Ibrani katakan, aku tahu Yesus yang sesembah itu adalah Yesus yang imam besar agung, maha agung. Tapi juga dia merasakan apa yang saya rasakan. Ini Bapak Ibu. Ini punya pengalaman yang menarik. 3 tokoh ini termasuk perempuan Kanaan tadi. Punya pengalaman yang indah, saudara. Rasul Paulus berbicara kepada orang Efesus. Dikatakan Tuhan yang kita sembah itu imam agung besar. Tidak hanya merasakan apa yang kita rasakan. Tapi dia juga menjawab doa kita jauh dari apa yang kita doakan. Ini artinya camkan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Dia selalu menjawab indah pada waktunya. Seperti pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu selalu terbaik dan indah adanya, saudara. Dalam kitab Ibrani katakan, dia bilang, aku
sekali-kali tidak akan meninggalkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan itu hidup, Bapak Ibu. Itu sebabnya ayat yang ke-8 katakan, Ia akan segera membenarkan orang-orang pilihannya, saudara. Kalau hakim yang lalim aja dia bisa membenarkan perkara dari janda ini, apalagi Tuhan yang kita sembah itu hidup, saudara. Ada nasihat yang perlu kita simak pada pagi hari ini. Simak baik-baik. Kalau doanya sudah dijawab Tuhan, kalau hidup kita sudah diberkati Tuhan, kalau pergumulan kita sudah dilalui begitu dahsyat yang dikerja oleh Tuhan, kalau begitu setiap masalah yang kita hadapi kita melihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya, ada nasihat yang perlu kita simak baik-baik dan renungkan sungguh-sungguh. Suatu kalimat yang dalam, ditutup dengan kata yang begitu dalam. Kalimat yang begitu dalam dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi, saudara? Ini. Kalimat ini adalah kalimat yang menutup kalimat di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Artinya apa? Menjawab doanya. Kecup dikatakan segala kebutuhan yang dicukupkan semua, bahkan berkelimpahan. Tapi ada pertanyaan yang perlu direnungkan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Apa maksudnya ini Bapak Ibu, saudara sekalian? Ini penting. Maksudnya apa ini? Yang pertama, dia ngomong begini, jangan jadi Kristen hanya bangga kalau sudah diberkat perkara-perkara jasmani. Kalau sudah berkelimpahan, ini artinya wow, lupa segala-galanya. Enggak bisa. Jangan bangga dengan hal-hal yang sementara yang kita miliki. Motor, mobil, rumah, apa semua yang kita miliki, pangkat semua. Jangan sampai kita lupa diri. Semua itu adalah titipan Tuhan, bonus. Jadi kita tidak hanya orang percaya, tapi juga orang kepercayaan Tuhan, saudara. Ini maksudnya ini, dikatakan kalau seandainya hidup di bumi ini berkelimpahan, semuanya ada, tapi di titik lalu dia ngomong, jikalau Tuhan datang pada kali yang kedua, adakah iman di bumi? Mari saya dan saudara diajar pada pagi hari ini, diingat oleh Tuhan pagi hari ini. Semuanya itu bonus, saudara. Ketika doa kita dijawab Tuhan itu bonus. Ketika hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita berhasil, itu bonus, saudara. Tetapi yang paling penting di atas semuanya itu adalah satu. Nama saya dan saudara tercatat di dalam buku kehidupan. Itu yang paling penting, saudara. Ini penting. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Apa gunanya kau miliki segala-galanya kalau jiwa kita binasa? Nggak ada gunanya. Semua sia-sia. Pengkhotbah Amsal Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas. Semuanya meaningless. Sia-sia. Tapi Tuhan ingatkan saya dan saudara pagi hari ini. Yang terpenting di atas semuanya itu. Nama saya dan saudara tercatat di dalam buku kehidupan. Itu yang paling bagus. Nomor 1 itu. Nomor 2. Selagi nafas di kandung badan saya dan saudara. Petrus berbicara. Ini Petrus adalah perasul pengharapan. Saudara, di dalam 2
dikatakan 2 Petrus pasal 1 dikatakan, karena itu berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan saya dan saudara makin teguh. Saudara, ini maksudnya. Makin berakar ke bawah, bertumbuh, berbuah, saudara. Dan buahnya itu tetap manis, permanen. Buahnya itu progresif, tumbuhnya progresif. Buahnya juga dikatakan dalam Injil Matius 30 kali ganda, 60 kali ganda, sampai 100 kali ganda. Mari saya akhiri dengan nasihat, laksanakan tugas kita dengan takut akan Tuhan. Dilihat tidak dilihat, dipuji tidak dipuji. Biarlah Tuhan itu sendiri yang mengerjakan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dengar baik, apapun yang kita kerjakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ini apapun yang kita kerjakan, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, jangan lupa berdoa supaya nilai daripada apa yang kita kerjakan dalam pelayanan itu berbobot, saudara. Ini, saudara. Jadi ini saya tidak perpanjang, firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada saya dan saudara. Ini sangat penting sekali. Biarlah nama saya dan saudara tercatat di dalam buku kehidupan. Yang kedua, selagi hidup di dunia ini, mari kita hargai, berusaha sungguh-sungguh panggilan dan pilihan saya dan saudara, supaya makin teguh. Laksanakan tugas pelayanan saya dan saudara, dilihat tidak dilihat. Mari minta pertolongan Tuhan, berdoa, sehingga semua yang kita kerjakan, hal yang kecil, yang besar, yang luar biasa sekalipun, jangan lupa berdoa sehingga hasilnya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, juga yang disembah oleh kami orang percaya yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami diingatkan Tuhan oleh Tuhan Yesus lewat perumpamaan yang istimewa ini Bapa. Dan juga kami dinasihati supaya kami tidak jemu-jemu, harus berdoa. Doa itulah nafas kami orang beriman. Doa itu Tuhan Yesus yang letak kekuatan kami. Doa itu ciri khas dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Seperti Abraham, seperti Ayub, seperti juga Rasul Paulus Tuhan. Seperti perempuan Kanaan yang tadi Tuhan Yesus yang berjuang. Satu yang dimintanya, 3 yang dikasihnya. Allah yang disembah, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami sembah, Tuhan sama juga. Yang disembah oleh Ayub juga yang disembah oleh Paulus. Kami mengucap syukur berfirman pagi hari ini Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Tolong Tuhan, Roh Kudus terjemahkan lebih jauh, supaya kami selalu mengandalkan Engkau di atas segalanya. Saat ini kami sedang bergumul Bapak. Kami butuh berdoa. Gaya hidup kami tonjolkan tentang berdoa Bapak. Kami sedang menghadapi satu perkara besar Bapak, yaitu COVID-19 atau virus corona yang sedang merebak di dunia, merebak di negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, juga pulau tempat tinggal kami di Pulau Bali. Kami butuh uluran tangan kasih Tuhan bekerja. Ekonomi terganggu Bapak di dalam surga. Komunikasi kami, pekerjaan, Tuhan Yesus yang berhubungan satu dengan yang lain, komunikasi dengan komunitas kami terganggu Bapak. Bahkan ibadah kami terganggu. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus yang kami butuh tangan kasih membekas lubang paku itu melenyapkan, mengenyahkan ini virus corona ini Bapak. Kami ikatkan patah di dalam nama Yesus.
Biarlah doa-doa kami orang percaya di muka bumi ini Bapa, di Indonesia juga di Pulau Bali ini, Tuhan tampungkan di piala-Mu yang kudus Bapa, sehingga Engkau mencurahkan Tuhan yang pemulihan buat Indonesia, buat Pulau Bali, bahkan dunia ini Bapa. Jaga kami milik-Mu Tuhan, dengan cara-Mu yang istimewa Bapa. Saat kami keluar masuk rumah Bapa dalam surga, saat dimanapun kami berada Tuhan, tolong perlindungan yang sempurna melengkapi kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang beri pengharapan yang baru. Berkati kami semua Bapak, ekonomi kami, kebutuhan kami bersama sidang jemaat Tuhan. Tolong Engkau Tuhan yang banyak cara. Engkau tidak pernah meninggal dan tidak pernah membiarkan kami Bapak. Tuhan menjawab doa kami jauh dari apa yang kami doakan. Tuhan terima kasih. Ini doa kami Bapa dalam surga. Sekali lagi kami butuh pertolongan Tuhan menghadapi virus ini Bapa. Berkati Indonesia, berkati pemerintahan bangsa kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Kabinetnya Bapa dalam surga, tim kesehatan kami dalam tangan dari pusat sampai daerah Engkau berkati. Berkati Pulau Bali, berkati juga Tuhan kota-kota yang lain. Mohon uluran tangan kasih Allah bekerja. Engkau Tuhan yang hidup. Saudara kami yang mengalami Tuhan sakit di rumah sakit, Tuhan tolong kedangkan tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi, mencintai Bapa dalam surga, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Engkau berkati kami semua, Engkau jaga, Engkau lindungi kami Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami Bapa. Begitu Tuhan Yesus yang baik setiap menghadapi masalah, tapi Engkau ada di sana dan Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi sebaliknya Engkau menjawab doa kami Bapa. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan syukur. Mari kita angkat tangan, sidang Tuhan berkati Tuhan. Terima berkat dengan iman. Biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita sudah menikmati online service pada hari ini, dan biarlah berkat Sabat senantiasa menyertai kita sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, baik kolekte, perpuluhan maupun janji iman, dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Haleluya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. God bless you.